Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku semua. Selamat datang di channel The Clarifikator. Ini adalah channel yang berusaha memberikan klarifikasi atas berbagai kontroversi yang terjadi di seputar kita. Kami bukan seorang ahli, bukan juga seorang pemuka agama, kami hanya rakyat biasa. Sehingga klarifikasi yang kami tampilkan bersifat klarifikasi ringan, dengan menggunakan bahasa-bahasa populer, dari berbagai sudut pandang yang kami pahami. Tentu klarifikasi yang kami sampaikan jauh dari sempurna. Harapan kami setidaknya, apa yang kami sampaikan dapat menambah kekayaan khasanah pemikiran kita semua. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai dengan pembahasan kita. Namun sebelumnya, bagi yang berkenan dengan rendah hati, kami mohon kerelaannya untuk like and subscribe, serta tekan tanda lonceng, agar kami bisa terus menampilkan klarifikasi-klarifikasi ringan tentang hal-hal yang kontroversial di sekitar kita melalui channel ini. Mari kita mulai. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 157 menyatakan Isa atau Yesus tidak mati disalib. Tapi yang disalib adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa atau Yesus. Tapi orang Kristen tetap kukuh percaya bahwa Yesus mati disalib. Bagaimana penjelasannya? Hal tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yesus mati disalib disaksikan paling sedikit 700 orang, penduduk kota Yerusalem dan tentara-tentara Romawi. Kebangkitan Yesus dari kematian dan keluar sendiri dari makamnya disaksikan langsung oleh tentara-tentara Romawi yang berjaga di makamnya, ditambah dengan penampakan 2 malaikat di pintu makamnya. Dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kebangkitannya paling sedikit kepada 500 orang yang menyaksikan, dengan tanda lubang bekas paku salib di kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya. Kebangkitannya juga sekaligus mematahkan segala pendapat, termasuk pihak-pihak yang selalu menafsir ujaran Yesus waktu di atas kayu salib, yang berbunyi, Eli, Eli, lama sabachthani, yang dijadikan dalil oleh pihak-pihak yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan. Untuk ujaran Yesus ketika di atas kayu salib itu, ada penjelasan logis secara alkitabiah. Jika ada pihak yang mentelaah ujaran tersebut keluar dari konteks Alkitab, maka mudah untuk dipelintir dan akan menyesatkan. Peristiwa kebangkitan Yesus tersebut kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Yesus melayang naik diangkat ke surga di Bukit Zaitun, kota Yerusalem. Kejadian tersebut disaksikan oleh puluhan orang beserta ke-12 muridnya. Bukti nyata situs arkeologinya ada di Yerusalem sampai saat ini. Jika bukan Yesus ini salib, tapi orang yang diserupakan, mengapa ada peristiwa kebangkitan dan hari ke-40 Yesus naik ke surga yang disaksikan banyak orang? Semua peristiwa tersebut terdokumentasi di Injil yang ditulis oleh murid-muridnya yang hidup langsung bersama Yesus dan menyaksikan peristiwa penyaliban Kristus Sang Juru Selamat dengan mata kepala mereka sendiri. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Sang Mesias juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini. Itu tertulis di kitab Taurat, Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 11 ayat 1, Yesaya 61 ayat 1-2, Yesaya 50 ayat 6, Yesaya 53 ayat 5-12. Nubuatan tersebut digenapkan di Injil Matius 1 ayat 23, Matius 2 ayat 23, Lukas 4 ayat 18-19, Matius 26 ayat 67, Matius 27 ayat 38, Roma 5 ayat 6-8. Silahkan dibaca lebih lengkap di Alkitab atau searching di internet ayat-ayat tersebut. Hal tersebut sebagai bukti-bukti teologis bahwa Yesus mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan diangkat ke surga pada hari ke-40. Ada pertanyaan yang selalu diungkapkan saudara-saudara kita, selalu dimulai dengan pertanyaan menggiring. Siapakah yang mati di salib? Orang Kristen pasti menjawab dengan tegas, Yesus.
Jawaban tersebut akan disusul pertanyaan selanjutnya. Jika Yesus itu Allah, mengapa dia mati di salib? Bukankah Allah tidak bisa mati? Kita tahu sebenarnya bukan jawaban yang dibutuhkan saudara-saudara kita atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut lebih bertendensi menjebak, yang bertujuan untuk memojokkan logika orang Kristen dan menggugat kealahan serta peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Walau kita tahu pertanyaan tersebut tidak membutuhkan jawaban dan hanya bertendensi menjebak, kita akan jawab dengan mudah dari kacamata Alkitab. Berdasarkan nubuat Nabi Yesaya, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa Yesus akan mati di salib kemudian bangkit. Mengapa Allah harus repot-repot menjelma menjadi manusia, terus mati di salib kemudian bangkit kembali di hari ketiga? Diketahui manusia sebagai anak keturunan Adam sejak diusir dari Taman Eden atau Firdaus, manusia selalu berulang kali jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, Allah menurunkan hukumnya berupa 10 perintah Allah melalui Nabi Musa, agar hukum Allah tersebut dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupan yang sesuai dengan keinginan Allah. Walau nabi-nabi terdahulu sudah mengajarkan agar manusia bertobat dan mohon ampun dengan melakukan korban penyembelihan hewan, tetapi manusia tetap keras kepala dan tetap mengulangi melakukan perbuatan dosa, karena merasa setelah melakukan perbuatan dosa, tinggal mohon ampun dan mempersembahkan hewan korban, maka semua urusan beres. Dosa yang dilakukan telah diampuni dan dihapus. Padahal perbuatan dosa adalah godaan setan agar manusia terus-menerus masuk ke dalam jebakannya, agar kelak menjadi penghuni neraka bersama setan. Melihat kekeraskepalaan dan kebandelan manusia tersebut, namun karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia ciptaannya, Allah tidak ingin manusia terus terjebak ke dalam tipu daya setan. Allah merasa manusia tidak cukup hanya diajarkan dan diajak bertobat oleh nabi-nabi yang telah diutusnya. Allah harus turun tangan langsung menyelamatkan manusia dan menunjukkan kuasanya dengan cara yang mudah dipahami dan bisa dilihat langsung oleh manusia pada masa itu. Karena wujud Allah berupa roh yang tidak bisa dan tidak sanggup dilihat secara langsung oleh manusia, maka Allah rela merendahkan diri menjelma menjadi manusia yang disebut Tuhan Yesus. Mudah bagi Allah melakukannya. Dengan cukup berfirman, maka jadilah itu. Melalui ragam manusia Yesus, Allah bisa berhubungan langsung dengan manusia, dan manusia bisa mendekatkan diri secara langsung dengan penciptanya. Dengan mengikuti Yesus, maka manusia diselamatkan. Yang mengeraskan hati dengan terus menjauhkan diri dari Allah yang berwujud Yesus, bahkan sering menghina dan mengolok-oloknya, akan semakin rentan masuk ke dalam jebakan dan tipu daya setan. Agar manusia yakin begitu besar kekuasaannya, maka Allah berkarya melalui wujud manusianya Tuhan Yesus, melalui tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang ditunjukkannya secara langsung di depan mata manusia, sekaligus untuk mensucikan dan menghapus dosa dunia yang dibuat Adam. Maka Allah membuat perjanjian baru dengan upacara pengorbanan terbesar dan terakhir melalui penganiayaan, penyiksaan, dan penyaliban Tuhan Yesus sampai mati. Mengapa Yesus harus dianiaya dan disiksa sampai mati? Padahal kan Yesus adalah Tuhan, kata pertanyaan saudara-saudara kita tadi. Melalui penganiayaan dan penyiksaan yang di luar batas kemampuan manusia, serta kematian Yesus di salib, dan kemudian bangkit kembali di hari ketiga, Allah menunjukkan begitu besar kuasanya, karena tidak ada manusia atau makhluk apapun di dunia ini yang mampu melalui penganiayaan dan penyiksaan sampai mati tersebut bisa bangkit dan hidup sendiri dari kematiannya selain hanya Tuhan Allah. Begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, sehingga ia rela mengorbankan dirinya dengan disiksa sampai mati di kayu salib, demi menebus dosa-dosa manusia. Melalui mukjizat kebangkitan Yesus, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Yesus yang selama hidup di dunia bersama manusia adalah Allah itu sendiri yang harus diikuti semua pengajaran dan petunjuknya. Keilahian Yesus juga dibuktikan dengan tidak seorang manusia pun selain hanya Yesus yang mampu mengikuti 10 hukum Allah
atau perintah Allah secara murni. Jadi bisa dipahami ya, mengapa Tuhan Yesus harus melewati proses kematian. Karena melalui kematian Tuhan Yesus, Allah menunjukkan kuasanya kepada manusia. Karena Dia adalah Allah, maka Dia berkuasa untuk bangkit dari kematian, dan Dia berkuasa atas maut. Pendapat yang mengatakan bukan Yesus yang disalibkan adalah upaya mengaburkan mukjizat kebangkitan yang sekaligus bertujuan menyangkal kealahan Tuhan Yesus. Selain bukti-bukti teologis bahwa Yesus sendiri yang disalibkan, juga didukung fakta-fakta sejarah. Melalui dokumen-dokumen yang tertulis di kitab-kitab Taurat, dokumen-dokumen Sanhedrin, dewan agamanya bangsa Yahudi pada masa itu, tertulis di gulungan Laut Mati, serta Injil kuno abad ke-1 yang berusia 2000 tahun lebih. Juga kain kafan Yesus yang tersimpan di Museum Kota Torino, Italia, dan lain-lain. Kisah wafat atau kematian Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus juga diceritakan di dalam Quran. Quran surah 19 Maryam ayat 33 juga menceritakan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Isa Al-Masih. Juga pada Quran surah 3 Ali Imran ayat 55, Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir." Ada sebagian ulama yang memang memaksakan menafsir kata wafat sebagai tidur. Wafat dan tidur sangat berbeda makna dan peruntukannya. Wafat artinya mati, tidur artinya bobok. Tidak perlu ditafsir-tafsir, artinya sudah jelas. Ada sebagian lagi ulama menafsir sebagai ajalmu. Ajal juga bermakna sebagai kematian. Ayat-ayat Al-Quran itu menegaskan bahwa adanya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus atau Isa Al-Masih. Tertulis di Injil bahwa yang mati disalib adalah Yesus sendiri. Selain didukung oleh bukti-bukti teologis dan arkeologis, kandungan Injil juga cocok dengan fakta-fakta sejarah abad 1 sampai abad 2. Mengutip seperti yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena berdasarkan hasil penelitian seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus pada tahun 90 Masehi. Flavius Josephus adalah seorang Yahudi yang tidak percaya terhadap ajaran Yesus. Tetapi hasil penelitiannya menyatakan Yesuslah yang disalib. Juga hasil penelitian seorang senator dan ahli hukum Romawi yang bernama Cornelius Tacitus pada tahun 110 Masehi. Hasil penelitiannya juga menyimpulkan Yesuslah yang disalib. Serta hasil penelitian seorang penulis Syria yang bernama Ben Serapion pada tahun 120 Masehi juga mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus sendirilah yang disalib. Hasil penelitian Dr. Bambang Nursena, seorang ahli hukum dan peneliti sejarah kekristenan dan agama-agama dunia, menyimpulkan dari abad 1, 2, 3, 4, sampai 5 tidak diketemukan satupun data-data dan fakta-fakta sejarah yang menyangkal tentang Yesus atau Isa itu sendirilah yang disalib. Kitab Talmud Yahudi yang selalu menyangkal ajaran Yesus juga mengatakan Yesus atau Isalah yang disalib, bukan orang lain atau orang yang diserupakan. Tiba-tiba ribuan kilometer nun jauh di sana di tanah Arab, 600 tahun kemudian, Al-Quran melalui Quran surah 4 An-Nisa ayat 157 mengklaim bukan Isa yang disalibkan, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa, tanpa dukungan bukti-bukti ilmiah yang autentik, hanya berdasarkan klaim yang diriwayatkan yang konon katanya sebagai wahyu. Injil dan Al-Quran sama-sama dipercaya sebagai wahyu Allah bagi pengikutnya masing-masing. Tetapi Injil didukung dengan bukti-bukti autentik seperti penemuan-penemuan dokumen dan situs-situs arkeologi yang berusia ribuan tahun, serta saksi-saksi dan fakta-fakta sejarah. Sedangkan Al-Quran hanya semata berdasarkan wahyu kepada sang nabi, tanpa saksi dan tanpa bukti yang dipercaya oleh penganutnya. Pilihannya ada di masing-masing kita. Apakah mau menggunakan akal sehat? Yang mana yang masuk akal? Apakah percaya apa yang ditulis oleh Injil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan Yesus, yang didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti otentik serta ilmiah tadi? Atau apa yang diriwayatkan oleh Al-Quran,
yang baru muncul 600 tahun kemudian dan berjarak ribuan kilometer jauhnya dari peristiwa penyaliban tersebut. Menurut Islam, orang Kristen termasuk golongan orang kafir. Karena ada dikatakan di Al-Quran hadis sahih riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Isa pada hari kiamat akan turun menghancurkan salib. Maka tempat mereka sama seperti golongan orang kafir adalah di neraka jahanam. Bagaimana penjelasannya? Tentang kafir atau non-kafir dapat kita jelaskan sebagai berikut. Istilah kafir justru digunakan lebih dahulu oleh ajaran Yahudi dan ajaran Kristen. Ajaran Islam ada setelah 600 tahun kemudian. Di ajaran Yahudi dan ajaran Kristen ada konsep sendiri siapakah yang dikategorikan sebagai golongan orang kafir. Konsepnya memang agak berbeda dengan konsep kafir di Islam. Di Kristen, siapa yang kafir itu hanya untuk diimani, tidak boleh untuk dikoar-koarkan, apalagi dicap-capkan kepada sesama manusia yang berbeda agama. Karena hanya Allah yang berhak memutuskan manusia mana yang masuk golongan orang kafir. Berdasarkan Injil Matius 5 ayat 21-22, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar jangan membunuh. Tetapi aku mengatakan, siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang mengatakan kafir ke saudaranya harus diserahkan ke mahkamah agama. Siapa yang mengatakan saudaranya jahil harus diserahkan ke api neraka yang menyala-nyala." Injil Yohanes pertama 2 ayat 22 tentang Dajjal atau Antikristus atau kafir menjelaskan, siapakah Dajjal itu? Siapakah pembohong itu? Kecuali dia yang kafara atau kafir terhadap Yesus Kristus. Dialah Dajjal atau kafir itu. Ayat Injil ini selaras dengan Quran Surah Ali Imran ayat 45 yang menyatakan Isa itu dekat dengan Allah. Serta ayat 55, Isa disucikan Allah dan diangkat atau dipisahkan dari orang kafir. Jadi jika berdasarkan konsep ajaran agama masing-masing, tentang siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, posisinya seimbang. Bagi agamaku, yang di luar agamaku kafir. Bagi agamamu, yang di luar agamamu kafir. Hanya di Kristen, untuk menilai siapa yang kafir berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena itu hak prerogatif Allah, bukan hak manusia. Doktrin Kristen mengajarkan, manusia dilarang mengambil alih kekudusan dan kemuliaan yang menjadi hak Allah. Misalnya mengstigmakan atau mengkafirkan sesama manusia. Menajiskan ciptaan Allah, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan mengambil hak Allah. Dan itu akan menimbulkan kemurkaan Allah. Kembali ke istilah salib dihancurkan oleh Yesus. Itu adalah arti kiasan, bukan arti harafiah. Simbolisasi penghancuran salib tersebut sudah terjadi di saat kebangkitan Yesus pada hari ketiga setelah wafat di kayu salib. Peristiwa penyalipannya itulah makna Yesus menghancurkan salib. Karena penyalipan dikalahkan dan dihancurkan oleh kebangkitannya, yang dikenal oleh umat Kristen sebagai kemenangan atas maut. Jadi bukan pada hari kiamat, Yesus turun ke bumi untuk repot-repot menghancurkan salib. Ada miliaran salib yang dimiliki umat Kristen yang jumlahnya mencapai 3 miliar di dunia ini. Triliunan tiang listrik dan tiang jemuran dan benda-benda yang berbentuk salib yang harus dihancurkan Yesus atau Isa pada saat turun ke bumi di hari kiamat. Memangnya Yesus atau Isa tidak ada kerjaan dan tugas lain yang lebih mulia daripada harus sibuk menghancurkan salib? Disebutkan dalam peristiwa penghancuran salib pada hari kiamat, Isa Al-Masih akan memasukkan orang-orang Kristen ke dalam neraka jahanam. Apakah masuk di logika? Pengikutnya yang telah setia mengikuti dan menjalankan apa yang diajarkan Yesus atau Isa selama hidup di dunia akan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Emangnya Yesus atau Isa itu tukang tipu? Yesus telah mengatakan yang diimani umat Kristen sebagai pengikutnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hal tersebut tertulis di Injil Yohanes 14 ayat 6. Dalam Quran surah 43 ayat 61,
dikatakan Isa itu jalan yang lurus supaya diikuti. Juga pada ayat 63 dikatakan Isa itu pembawa terang supaya diikuti. Injil dan Al-Quran tegas menyebutkan Yesus atau Isa itu jalan kebenaran yang lurus. Hanya melalui Dia manusia bisa selamat sampai ke surga. Kita analogikan dengan promosi produk mesin pemurni air minum. Semua produk mesin pemurni air mempromosikan produknya sebagai penghasil air paling bersih, paling murni, dan paling sehat. Tapi kita sebagai konsumen tidak akan percaya begitu saja oleh promosi. Kita tentu akan berpegang kepada hasil akhir air yang dihasilkan. Yang mana produk yang benar-benar menghasilkan air murni yang bersih dan sehat. Demikian juga agama. Semua agama katanya mengajarkan kedamaian dan membawa keselamatan. Tapi apakah kita cukup percaya kepada hanya katanya? Tentu kita akan melihat kenyataan selama di dunia ini. Manakah agama yang nampak nyata benar-benar memberi kedamaian dan membawa keselamatan? Contoh konkret pada saat ini bisa kita lihat dalam kehidupan bernegara. Kita lihat kejadian nyata pada negara-negara dengan latar belakang agama yang dominan dianut masyarakatnya. Seperti negara-negara Timur Tengah yang konflik berdarahnya tidak habis-habis selama ribuan tahun. Padahal mereka satu agama dan satu etnis loh. Jutaan warganya terpaksa harus eksodus lari dari negaranya guna mencari keselamatan dan kedamaian ke negara-negara yang justru mereka cap sebagai negara-negara kaum kafir. Padahal agama yang mereka anut adalah agama yang sama yang katanya agama damai dan membawa keselamatan. Mengapa malah jadi saling membunuh atas nama agama sambil meneriakkan nama Allah pula? Silahkan nilai sendiri menggunakan akal sehat. Demikian penjelasan tentang penyalipan Yesus dan siapakah orang kafir berdasarkan iman Kristen. Semoga dapat dipahami. Bagi yang berminat, silahkan mengikuti video keempat atau video terakhir dari pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan di video selanjutnya. Semoga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin.